Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alhamdulillah tentunya senang sekali akhirnya menginjakkan kaki kembali di garasi paling bersejarah di kota Jakarta. Ini merupakan garasi yang luar biasa, mendekatkan kita insya Allah dengan surga pada setiap ilmu yang disampaikan di tempat ini. Saya ingat sekali terakhir kali saya mengisi di sini, anak saya baru 6. Sekarang saya mengisi lagi di sini, anak saya sudah 8. Masya Allahnya biasa aja. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan hari ini anak saya sudah 8 dan akhirnya kembali lagi hadir bersama, ketemu dengan Pak Dewo, ketemu dengan Ummu Muhammad. Yang Masya Allah semoga keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Dan alhamdulillah ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan hari ini di kajian Islam Madinah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita bukan hanya sekedar ngaji, tapi kita juga berharap semoga kita mendapatkan keluarga di tempat kita ngaji. Ngaji itu karunia, tetapi mendapatkan keluarga di tempat kajian kita, maka itu adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Ada yang cuma ngaji, tidak ketemu keluarga. Ada yang ketemu keluarga, tapi tidak ngaji. Maka siapapun yang mendapatkan di tempat kajiannya mengajarkan persaudaraan, lalu kita merasa ada yang kehilangan kalau kita tidak ngaji, maka sesungguhnya itulah nilai kekeluargaan pada tempat kajian kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kajian Islam Madinah bukan hanya menghadirkan ilmu, tapi juga kita berharap semoga Islam Madinah ini menjadi tempat kita menimba ilmu dan tempat kita mendapatkan. Ini yang menjadi harapan. Saya kira begitu saja kajian kita hari ini. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada sahibul bait, kepada Muhammad dan Muhammad, kepada keluarga besar kajian Islam Madinah, yang semoga kita di dalam kehidupan kita mendapatkan pilar dan mendapatkan tiang dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Sesungguhnya rumah itu punya pilar dan punya tiangnya, gedung itu pasti punya pilar, iman itu juga memiliki pilar dan memiliki tiang, yang tentunya kita harus berdoa senantiasa berharap semoga 3 pilar itu kita dapatkan di dalam perjalanan kita beriman kepada Allah. Apa 3 pilar yang selalu menjadi harapan kita pada kehidupan kita? Pilar yang pertama, semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah petunjuk untuk membebaskan kita dari banyak blind spot pada kehidupan kita. Kehidupan ini diibaratkan oleh Allah begitu gelap. Kalau bukan karena petunjuk, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak tahu bagaimana kita menjadi suami. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak tahu bagaimana ketika kita menjadi seorang anak ataupun ketika menjadi orang tua. Dan inilah yang menjadikan kita beruntung. Allah memberikan kepada kita rezeki yang terbaik, dan rezeki yang paling istimewa yang terbaik itu adalah ilmu yang berakar pada amal perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kita kalau berbuat baik tetapi kita tidak mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya susah sekali perjalanan kita ke akhirat. Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu, sebagaimana Allah itu mengutus kepada kita Nabi Muhammad dan menurunkan kepada kita. Allah tidak ingin diibadahi dengan semangat-semangat. Inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya kita berharap kita mendapatkan tiang yang bisa menyangga keimanan kita, dan yang itu yang pertama adalah ilmu yang kita dapatkan dan kita peroleh. Yang kedua, yang menjadi pilar dan menjadi tiang kehidupan iman kita adalah kita memiliki keikhlasan di dalam setiap perbuatan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada yang kita tuju dan tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah keikhlasan. Bahwasanya yang kita tuju adalah semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah. Ilmu itu
Kalau tanpa keikhlasan, maka akan berbuah dengan banyak kerusakan. Sebagaimana Yahudi. Yahudi itu memiliki ilmu, tetapi mereka tidak memiliki keikhlasan. Maka bengisnya Yahudi ketika mereka melakukan kejahatan, kejahatan yang mereka lakukan pun tidak mereka terasa melakukannya, karena mereka sama sekali tidak memiliki keikhlasan. Kecintaan mereka kepada duniawi sangatlah besar, melebihi kecintaan mereka kepada. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan keikhlasan. Dengan ilmu, ketika sudah bertemu dengan keikhlasan, kita tidak akan menjadi sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Hati-hati ya Bapak dan Ibu. Orang yang sombong itu bukan hanya orang yang kaya ketika tidak mampu menjaga dirinya. Orang yang sombong itu bukan hanya mereka yang punya jabatan yang tinggi ketika mereka di sekitarnya rendah dibandingkan jabatan yang dia miliki. Tapi orang yang terkadang punya ilmu pun punya potensi untuk sombong. Ada perkataan bagus dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyanan. Sesungguhnya harta itu bisa menjadikan seseorang itu bisa menjadi sombong, sebagaimana ilmu itu bisa menjadikan pemiliknya itu bisa menjadi sombong. Maka inilah yang menjadikan kita hati-hati. Kita punya ilmu, jangan sampai kita menjadi sombong. Terkadang dibalik gamis kita, terkadang dibalik jenggot kita, terkadang dibalik jubah kita yang panjang, kadang-kadang kita bisa menjadi sombong. Hati-hatilah terhadap kesombongan. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu tidak pernah menyapa hati yang meninggi, rahmatnya Allah tidak pernah menyapa jiwa yang meninggi dan melangit. Maka rendahkanlah hatimu dengan ilmu yang kamu peroleh, dan tidak mungkin merendahkan ilmu kita kecuali dengan keikhlasan. Pilar yang ketiga yang kita minta kepada Allah adalah supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah, yaitu adalah kesabaran. Karena ilmu dan keikhlasan itu ketika sudah menyatu menjadi satu, ilmu dan keikhlasan itu merupakan sebuah kebenaran. Tapi belum tentu orang yang mendapatkan kebenaran itu mereka bersabar. Makanya kita meminta yang ketiga, pilarnya itu sabar. Karena kita di dalam kehidupan kita akan melewati banyak sekali ombak ujian di balik setiap ilmu yang telah kita peroleh dan setiap keikhlasan yang telah kita hadapi. Maka kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kesabaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah kenapa kita di dalam surat Al-Asr kita menyebutkan ayatnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kenapa saling menasihati di dalam kebenaran ditutup dengan saling menasihati di dalam kesabaran? Kenapa kesabaran itu ditempatkan sebagai closing pada ayat tersebut? Karena orang yang mendapatkan kebenaran belum tentu dia bersabar. Makanya kita senantiasa melatih diri kita supaya kita diberikan oleh Allah kesabaran. Karena kesabaran itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih. Makanya maaf ya, jangan sampai kita kalah kualitas sabarnya dibandingkan orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang orang yang bermaksiat mereka itu sabar. Maling itu kalau nggak sabar dia tidak bisa menjadi maling. Makanya kalau ada maling ketangkap biasanya karena kurang sabar. Biasanya itu karena kurang sabar. Nunggu waktu lengahnya itu nggak sabar. Makanya banyak anggota maling itu sering protes sama kepala gengnya. Bos, kapan kita maling? Kepala gengnya itu paling sabar. Supaya kita senantiasa memiliki kesabaran. Makanya kalau kita punya seorang istri, kok kurang sabar, katakan sama dia, jangan sampai kualitas sabarmu kalah dengan kualitas maling ketika bersabar. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa para nabi itu mereka dikondisikan untuk mereka itu menggembala kambing. Ada tulisan yang bagus. Sesungguhnya para nabi itu menggembala kambing karena pada dasarnya menggembala kambing itu melatih kesabaran. Makanya hampir 50-60% para nabi itu menggembala kambing karena mereka berlatih sabar pada kambing yang mereka ternak sebelum mereka berhadapan dengan kerumunan manusia. Makanya kalau kita dapetin bos kita tidak sabar, suruh gembala. Insya Allah kita.
Semoga Allah berikan 3 pilar itu pada kehidupan iman kita, karena sesungguhnya iman itu memerlukan pilar, dan kita berhajat kepada pilar itu dalam kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah, karena nikmat dari Allah itu tidak ada yang kurang. Yang kurang itu adalah bagaimana konsep syukur kita kepadanya di setiap urusan kehidupan kita. Karena kurikulum orang yang beriman itu ya cuma 2, dan ini tidak pernah dosa saya menyampaikan atau saya diri saya sendiri. Kurikulum orang yang beriman itu ya cuma 2, sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Kita betul-betul bersabar dalam setiap perjalanan, karena kehidupan ini harus disikapi dengan sabar. Dan yang kedua itu syukur kita tanpa tapi di dalam perjalanan hidup kita. Dan syukur itulah yang merupakan kunci dalam semua kelapangan pada kehidupan kita. Kalau kita betul-betul bersyukur, saya berkata, kalau kita bersyukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya memberikan kepada kita kualitas. Kalau betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan apa kualitas kehidupan kita kalau betul-betul kita bersyukur? Kalau Allah mendapati kita betul-betul bersyukur, kualitas kehidupan kita itu setidaknya ada 4. Dan ini teguran dan reminder untuk saya sendiri, dan sering saya sampaikan. Apa kualitas hidup kita kalau betul-betul kita bersyukur? Allah memberikan kepada kita 4 perkara yang Allah tidak berikan kualitas ini kecuali kepada mereka yang hatinya penuh dengan kesyukuran. Apa itu 4 perkara yang Allah berikan ketika kita betul-betul bersyukur kepada Allah? Yang pertama, Allah akan memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan, dan Allah menghindarkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Ibu dan Bapak harus paham, harta itu sifatnya ada 2. Ada harta yang merusak, ada harta yang mengawetkan. Harta yang merusak itu adalah ketika kita mendapatkan 100 juta, tapi kebutuhan yang kita keluarkan 150 juta, itu namanya harta yang merusak. Mobil kita tabrakan, anak kita masuk rumah sakit, atap kita bocor. Itu contoh bagaimana kita mengeluarkan banyak sekali pengeluaran. Dan akhirnya uang 100 juta yang kita peroleh tidak sepadan pasaknya ketika kita harus mengeluarkan kebutuhan 150 juta. Itu namanya harta yang merusak. Ada di antara kita yang terkadang mendapatkan harta itu tidak sebanyak yang pertama, tapi mengawetkan. Hartanya 10 juta, tapi harta 10 juta yang dia peroleh dan dia dapatkan, Allah jadikan kebutuhannya itu cuma 5 juta. Maka akhirnya harta 10 juta itu terasa cukup. Mobilnya tidak tabrakan, anaknya sehat, atap rumahnya masih tidak bocor. Maka akhirnya dia bisa saving 5 juta, karena kebutuhannya cuma 5 juta. 5 juta itu dia bisa pakai untuk nabung umroh, 2 juta mungkin. Dia bisa pakai untuk nabung, dia bisa pakai untuk ngajak istrinya minum es coklat dan cilok di perempatan jalan. Maka itu harta yang sifatnya mengawetkan. Kadang-kadang kita itu fokus kepada nominalnya dan fokus kepada jumlahnya, tetapi kita tidak fokus kepada sifat dari harta itu. Sehingga akhirnya kita fokus kepada nominalnya, tetapi ketika mendapatkan nominal ternyata merusak semua yang telah kita miliki. Maaf, saya sering sekali mendapati berita nyata. Ada orang terkadang dapat 1 miliar, tapi anaknya itu benci sekali dengan bapaknya. Setiap mendengar bapaknya itu dia membanting pintu, dia patahkan pensilnya. Karena ternyata bapaknya menjadi pribadi yang sangat dia benci di dalam hidup keluarga. Itu namanya 1 miliar tetapi membawa kerusakan. Ada yang terkadang mendapatkan 2 miliar, tapi terkadang antara suami istri dijauhkan hatinya oleh Allah. Dan terkadang mereka tidak pernah harmonis di dalam kehidupan berkeluarga. Itu namanya harta yang sifatnya merusak. Kalau kita bersyukur, Allah hadirkan bukan nominalnya, tetapi Allah hadirkan kepada kita kualitas dari harta yang sifatnya mengawetkan. Mungkin kita akan lebih struggling, iya betul, kita akan lebih struggling. Tapi struggling itu menjadikan kita lebih khusyuk berdoa dan lebih sibuk menata diri kita dibandingkan orang yang mendapatkan banyak guyuran volume dan nominal. Mendapatkan banyak guyuran nominal, kalau tidak pandai menjaga hati,
itu sebagaimana guyuran gula yang masuk pada tubuh. Terlihat manis, terlihat mempesona, tetapi merusak kehidupan organ tubuh kita. Kalau kita tidak waspadai di tengah guyuran makanan yang penuh dengan cita rasa manis dan gula. Ya, makanya gula itu untuk anak kecil merusak gigi. Gula terlalu banyak untuk anak kecil bisa merusak ginjalnya. Dan kita menjumpai hari ini banyak anak-anak yang cuci darah. Bukan karena dia ketika dilahirkan settingan dan default tubuhnya itu tidak sempurna, enggak. Tapi karena terlalu banyak diguyur dengan gula dan akhirnya merusak bagian tubuhnya. Itulah yang menjadikan kita paham. Kalau kita bersyukur, yang pertama yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan. Allah menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak pada kehidupan kita. Yang kedua, Allah akan jadikan kita, kalau kita berkualitas di dalam kehidupan kita, Allah jadikan kehidupan kita ketika memandang urusan dunia itu bersahaja. Kita tidak ambisius, tetapi kita bersahaja di dalam kita memandang urusan dunia kita. Dia tahu dia harus bekerja, tetapi dia tahu ada banyak beban kewajiban yang juga harus dia perhatikan. Ada masalah Palestina, ada masalah umat, ada masalah masjid, ada masalah generasi muda yang selalu dia pikirkan, sehingga dia tidak habis-habisan ketika dia bekerja. Sehingga Allah jadikan ketika dia mengais rezeki itu bersahaja dalam pola ketika dia menjemput rezeki. Makanya pola kebersahajaan manusia ketika mencari rezeki itu kayak bersahajanya burung ketika mencari rezeki, di mana Rasulullah mengatakan taqdu himasan qataruhu bi'an. Perginya pagi dalam kondisi kosong perutnya, ketika sore perutnya pulang dalam kondisi sudah penuh perutnya, dan itu menunjukkan bersahajanya burung ketika mencari makanan dan rezeki. Orang kalau kualitas hidupnya itu betul-betul dapat, dia tidak ngoyo di dalam dia bekerja. Dia tetap bekerja karena dia tidak mungkin berpangku tangan, tetapi dia tidak sampai ambisius. Pergi pagi, sore sudah pulang. Karena dia tahu tidak ada burung yang pergi pagi pulang tengah malam, kecuali burung. Maka sesungguhnya dia perginya itu tetap bersahaja. Dia tetap ketika dia bekerja masih tetap mencatatkan namanya, dakwah tetap mendapatkan kontribusinya, dan anak-anak itu tetap mendapatkan kecintaan dan mendapatkan contoh darinya. Dan itu namanya bersahaja di dalam dia mencari rezeki. Karena terkadang ada orang yang bekerja terlalu ngoyo. Masjid tidak pernah mencatat namanya sebagai barisan orang yang melaksanakan sholat di masjid. Anaknya itu kelingking kakinya tidak pernah ketemu kelingking kaki bapaknya ketika di masjid. Istrinya tidak pernah ngobrol dengan suaminya ketika suaminya terlalu larut pulang malamnya. Dan dakwah tidak pernah mendapatkan kontribusi dari buat apa kalau kayak gitu. Maaf ya, kadang hari ini itu orang Jakarta memang kritis, tapi kadang kritis itu tidak pada tempatnya. Kadang orang Jakarta itu sering ada yang ngomong harusnya dakwah itu begini. Lalu saya tanya sama beliau, memang betul Pak, memang dakwah harusnya ideal semacam itu. Tapi Bapak harus tahu, hari ini tidak setiap orang yang punya potensi itu mereka memberikan kontribusinya untuk dakwah. Semuanya disedot oleh kantor dengan tujuan industri. Tetapi dakwah hanya mendapatkan sisanya. Setiap anak kita IP-nya 4, larinya ke kantor untuk memenuhi kebutuhan industri. Tapi tidak pernah pergi ke tempat dakwah, tidak pernah pergi ke tempat masjid, tidak pernah berkontribusi untuk perjalanan bagaimana kita menerangi umat dengan pelita ilmu. Kalau sudah semacam itu, apa artinya kita hanya menyalahkan tetapi kita tidak membawa bendera? Makanya saya sering berkata, kalau anakmu IP-nya 4, tapi masjid tidak pernah menyatat anakmu, dakwah tidak pernah tahu anakmu hadir untuk mereka, ya, mungkin masalah yang kita hadapi karena kesalahan bersama dan kolektifnya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualitas kehidupan kita kalau betul-betul bersyukur itu apa? Yang ketiga, Allah akan menjadikan hati kita terbebas dari sebuah penjara seumur hidup dari pikiran kita. Karena pikiran kita itu ada penjaranya. Apa penjaranya? Yaitu adalah ketika pikiran kita selalu ngitung-ngitung dunia. Dan ngitung dunia itu melelahkan. Ngitung dunia itu melelahkan. Makanya Allah kecam dan Allah hina. Ya.
di dalam surat Al-Humazah ayat yang kedua. Alladzi jama'a malau wa adada. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang senantiasa mereka mengumpulkan harta lalu dihitung-hitung. Alladzi jama'a malau wa adada. Dia mengumpulkan hartanya lalu dia menghitung-hitung. Maka orang yang selalu menghitung-hitung harta, lalu dia kumpulkan, dia hitung-hitung, itu merupakan salah satu di antara tipologi manusia yang mereka itu terpenjara oleh pikirannya. Pikiran yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya mereka yang berzina, yang berpikir mesum, tapi pikiran yang dibenci oleh Allah itu adalah mereka yang senantiasa mengumpulkan harta menghitung, mengumpulkan harta menghitung, mengumpulkan harta menghitung. Zikirnya kepada saldo lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi saldo. Zikirnya kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Sehingga akhirnya habis itu dihitung setiap waktunya. Ketika dia bangun, tidak ada yang dia pikirkan kecuali saldo rekeningnya. Dan ketika dia mau tidur, tidak ada yang dia pikir kecuali adalah saldo rekeningnya. Dan itu melelahkan. Ini bukan berarti kita tidak boleh ngitung ya harta kita. Boleh lah, sesekali boleh. Tapi dihitung terus tidak boleh. Ini bukan berarti nanti kalau ibu dan bapak lagi transaksi, lalu disuruh Pak hitung Pak kembalinya, udah usah saya nggak mau hitung-hitung. Tapi di situ artinya adalah supaya kita memahami bahwasanya kalau kita berkualitas dalam kehidupan kita, Allah tidak akan menjadikan pikiran kita itu menghitung-hitung terus. Karena itu merupakan perkara yang merusak pikiran. Dan itu yang ketiga. Yang keempat yang kita harus pahami dan kita mengerti kualitas kehidupan kita. Yang keempat itu apa? Kalau kita betul-betul bersyukur dan syukur itu memberikan kepada kita kualitas dan bukan memberikan kepada kita kuantitas. Allah akan memberikan kepada kita kecukupan di dalam kita mendapatkan rezeki. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kecukupan kepada kita kecuali adalah Allah. Orang barat bisa membuat teori makro dan mikro di dalam ekonomi, tetapi mereka tidak akan bisa membuat bagaimana konsep kecukupan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sebagai hak prerogatifnya. Maka kecukupan itu miliknya Allah semata, dan kalau kita bersyukur, Allah akan berikan kecukupan. Dan kecukupan itu tidak ada yang bisa mengaturnya pada hati dan jiwa dan pikiran manusia kecuali Allah. Ibu pernah nggak atau bapak mungkin pernah ngerasain dulu ketika kita masih jadi anak, kadang-kadang kita itu nggak tega minta sama bapak kita. Mau minta apa saja nggak tega. Itu namanya kecukupan yang Allah kirimkan untuk bapak kita. Kita jadi anak nggak tega minta apa sama bapak kita. Kita rela nyari beasiswa daripada nanti kita merepotkan. Itu namanya kecukupan. Makanya kadang-kadang kita jumpai orang di kampung ketika mereka tidak lagi bisa membiayai anaknya untuk sekolah, dia bertemu dengan anaknya. Nah, maaf ya, bapak dan ibu tidak bisa nyekolahin kamu tinggi-tinggi ya. Lalu anaknya berkata, tidak apa-apa bu, saya akan berusaha untuk nyari beasiswa. Itu namanya kecukupan. Itu namanya kecukupan. Kadang-kadang kita menemukan ada anak kita handphonenya sudah rusak, bahkan harus pakai AT3 gitu supaya layarnya tetap bisa baca. Lalu kita sebagai mamanya bilang, nak handphone kamu diganti aja, karetnya sudah 3. Itu ibarat nasi goreng persis banget. Lalu anak kita bilang tidak usah mana, ini masih bisa kayak itu namanya kecukupan miliknya siapa? Miliknya Allah. Nominal terkadang banyak tapi belum tentu cukup. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Makanya kadang puasa itu kita bisa menilai kecukupan. Ada yang kadang sahurnya cuma pakai kurma, ya cukup sampai maghrib. Tapi ada orang yang sahurnya itu macam-macam. Nasi goreng babat iya, nasi goreng tapi iya, spaghetti juga iya, olio-olio juga iya. Tapi baru jam 9 sudah apa? Nah ini pelangnya. Mungkin agak kesini dulu, agak dapat yang bikin itu. Maka sesungguhnya itulah arti dari sebuah kecukupan.
Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, dan itulah yang menjadikan kita semakin memahami. Kalau Allah memberikan kepada kita kualitas kehidupan kita, Allah berikan kepada kita kecukupan. Harus yakin. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu. Saya termasuk ngajar, lumayan aktif di KPK. Saya itu sering tanya sama tugas-tugas KPK, Pak, yang korupsi itu yang miskin atau kaya? Kaya Ustaz, katanya enggak jalan. Makanya yang korupsi itu enggak miskin. Yang korupsi itu selalu kaya raya. Kalau ada orang korupsi kok miskin, berarti mungkin nggak korupsi. Maka disitulah kita menjadikan kita semakin paham. Yang kita khawatirkan itu rasa kurang. Karena rasa kurang itu akan menumbuhkan keinginan tidak ada habisnya. Padahal antara kita dan kebahagiaan itu sejarah antara keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Sudah punya motor Mio, ingin punya motor listrik, terus saja keinginan itu tidak ada habisnya. Padahal maaf ya, indahnya dunia itu hanya ketika kita belum dapat. Kalau sudah dapat dunia itu biasanya akan rasa hambar dan rasa biasa. Ibu kalau rumahnya belum ada balkon, pinginnya apa? Ingin punya balkon. Nanti kalau sudah punya balkon, pertama kali senang atau tidak senang? Senang. Tapi berapa lama? Paling seminggu, paling lama 3 bulan. Setelah itu nggak pernah lagi ke balkon. Balkonnya sudah lumutan enggak, bocor enggak. Kenapa? Indahnya dunia itu hanya ketika kita belum memiliki. Kalau sudah memiliki sama. Karena apa dunia begitu indah? Karena hawa nafsu berkolaborasi dengan setan, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan indahnya dunia itu semacam. Ya. Kenapa? Apa itu Ferrari itu tampak bagus sekali ya karena belum punya. Kalau sudah punya bingung isi bensinnya dan Ibu ingin punya Ferrari. Maka sesuatunya disitulah kita paham sesungguhnya kehidupan kita itu kalau kita bersyukur Allah tambahkan kualitas di dalam kehidupan kita, Allah memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Walaupun Allah tidak memberikan kepada kita kuantitas di dalam perjalanan hidup kita. Carilah kualitas, jangan cari kuantitas. Karena yang memperhatikan kuantitas itu adalah orang yang kufur kepada Allah, dan orang yang memperhatikan kualitas itu adalah orang yang beriman dan iman kepada Allah dan bertakwa. Orang mukmin itu sifatnya banyak, tapi salah satu sifatnya orang mukmin itu apa? Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati. Kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan sederhana. Sebelum kita memasuki materi kajian kitab kita, kitab yang tadi sudah disindir sama Pak Dewo, jilid satunya tidak habis-habis. Saya bisa ngabisin susu. Saya itu kalau disindir sensitif saya. Maka sesungguhnya sebelum kita mulai kajian kita pada kitab Al-Qira'ah ini, saya ingin menyampaikan dalam sebuah pertanyaan. Apa bedanya sakit hati? Apa bedanya hati yang sakit dan apa bedanya dengan fisik yang sakit? Karena kita sering mendapati bahwasanya ada dua, ada fisik yang sakit, ada hati yang sakit. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan pertanyaan itu dan itu ditanyakan sekarang, kita harus paham bedanya antara fisik yang sakit dan hati yang sakit itu ada 4 perkara. Nanti ada korelasi dengan pembahasan kitab tadi. Apa bedanya hati yang sakit dan fisik yang sakit? Pertama, fisik yang sakit itu ketika kita diberikan sakit oleh Allah, hati yang sakit. Hati yang sakit itu kalau tidak kita perhatikan dengan baik, dan biasanya orang yang hatinya sakit itu tidak memperhatikan, maka Allah akan menambahkan terus sakitnya dan akhirnya menyebabkan mati hatinya. Makanya Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Insyaallah. Bahwasanya Allah menyampaikan di dalam hatinya itu ada penyakit dan Allah menambahkan penyakitnya itu. Beda dengan jasad yang sakit.
Jasad yang sakit itu banyak sekali di atas muka bumi ini yang mendapatkan kasus hatinya. Kasus fisiknya itu sakit tetapi disembuhkan oleh Allah. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati perbedaan yang pertama. Kalau fisikmu yang sakit, Allah bisa dan gampang menyembuhkan. Walaupun terkadang butuh waktu yang lama supaya Allah melihat kesabarannya. Sebagaimana Nabi Ayub sakitnya 18 tahun. Tapi disembuhkan oleh Allah karena Allah memiliki sifat asy-syafi. Asy-syafi itu maha penyembuh. Dan Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Beda dengan hati yang sakit. Hatinya orang munafik itu hati yang sakit. Ketika mereka sakit, hatinya ditambahkan terus penyakit hatinya itu sampai akhirnya hatinya terbalik. Kalau hatinya sudah terbalik, diberi apapun tidak akan pernah ditampung oleh hati yang sudah terbalik bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham, hati yang sakit itu hanyalah kehinaan di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang hatinya sakit, tidak memperhatikan, maka sesungguhnya dia hanyalah hina di hadapan Allah. Karena sesungguhnya orang munafik, salah satu pemilik hati yang sakit, maka sesungguhnya hatinya itu sakit dan dia itu hina. Beda dengan orang yang fisiknya sakit. Kadang-kadang orang yang fisiknya sakit itu karena dia justru ditingkatkan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ada namanya kategori manusia, kategorinya ahlul musibah. Ahlul musibah itu apa? Orang yang mendapatkan musibah di dalam kehidupan dengan rasa sakitnya. Allah tinggikan derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena orang sakit itu terkadang ujian dari Allah. Jadi maaf ya ibu dan bapak, kalau melihat orang sakit, jangan dari sudut pandang yang negatif. Kamu ini sakit terus. Bulan lalu tipes, 2 pekan lalu DB. Sekarang GERD. Dosamu apa sih? Karena kita mendapati bahwasanya terkadang fisik yang sakit itu diberikan oleh Allah supaya Allah punya alasan mengangkat derajatnya, menggugurkan dosa-dosanya. Itu ketika kita mendapati fisik yang sakit. Makanya maaf, kadang-kadang bangsal-bangsal rumah sakit itu lebih khusyuk mendengarkan rintihan doa orang yang memanjatkan kepada Allah dibandingkan orang-orang masjid. Kenapa? Kadang-kadang orang yang di masjid itu mendapatkan kelapangan. Dan ketika mendapatkan kelapangan, kadang-kadang lalai di dalam dia berdoa. Kadang-kadang kalau kita jalan di rumah sakit, bangsal-bangsalnya itu lebih merekam orang yang sedang khusyuk, meneteskan air mata, memohon kesembuhan untuk putrinya, memohon kesembuhan untuk bapaknya dan untuk suaminya. Kenapa? Karena terkadang sakit itu mendekatkan seseorang kepada Allah. Makanya perkataan para ulama dulu mengatakan, ujian yang membuat kita dekat dengan Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah. Sakit itu cara kita ingat kembali kehadiran Allah. Beda dengan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit itu hina. Karena apa? Karena hatinya tidak bisa lagi menjadi receiver untuk menangkap keberadaan Allah yang ada pada hidupnya. Yang ketiga, hati yang sakit itu apa dengan fisik yang sakit bedanya? Sesungguhnya hati yang sakit dengan fisik yang sakit itu adalah fisik yang sakit menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan kelezatan makanan. Dia tidak bisa merasakan lezatnya nasi goreng, lezatnya bakwan, lezatnya nasi uduk, lezatnya nasi kuning. Kenapa yang disebutkan uduk dan nasi kuning? Karena pagi-pagi. Maka sesungguhnya itu semua tidak akan bisa dirasakan olehnya. Karena dia dalam kondisi sakit. Tapi beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu menyebabkan semua ketaatan itu menjadi hilang. Dan semua kenikmatan dalam ibadah itu menjadi tidak berarti. Sholat itu menjadi berat. Bahkan maaf, melihat orang ngaji saja dia tidak suka. Mending kalau dia duduk ngaji, melihat orang ngaji saja tidak suka. Kamu dari mana? Ngaji. Apa sih enaknya ngaji? Sehingga akhirnya ketaatan itu menjadi sesuatu yang begitu berat dia rasakan kenikmatannya. Padahal maaf, surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan pada ketaatan yang kita bisa rasakan ketika di dunia. Makanya ada perkataan bagus dari para ulama. Kalau ada manusia sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan dalam taat, sulit rasanya membayangkan dirinya kelak berada di posisi surga.
Kalau orang pakai hijab nggak merasakan kenikmatannya, sulit rasanya dia nanti akan mendapatkan posisi rahmat. Kalau ada orang sholat kalau dia tidak merasakan nikmat, sulit rasanya dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka kalau sholat saja tidak terasa nikmat. Makanya maaf ya, sesungguhnya hati yang sakit itu lebih berbahaya daripada fisik yang sakit. Karena hati yang sakit itu menyebabkan kelezatan dalam ketaatan itu menjadi hilang. Makanya akhirnya dia menikmati setiap kemaksiatan, menikmati setiap dosa, dan dia tidak bisa menikmati jalan ketaatan. Makanya maaf ya, kalau ada laki-laki, ada perempuan, sudah menikmati yang haram, dan tidak bisa menikmati yang halal, dikhawatirkan dia susah mendapatkan permaisuri dan bidadari di akhirat. Karena apa? Kebiasaannya menikmati yang haram. Dan ketika wanita terbiasa menikmati yang haram, ketika keluar dari rumah, tidak pernah mau minta izin dari suaminya, bahkan ketika sedikit ngambek dia langsung pulang, pergi ke rumahnya, sulit rasanya dia membayangkan dirinya sebagai pemimpin para bidadari. Kenapa? Karena jalan ketaatan yang kita nikmati merupakan salah satu persentase besar kemungkinan kita menjadi penduduk surga. Makanya yang paling ngeri bukan kemiskinan. Yang paling ngeri adalah ketika ketaatan tidak terasa lagi nikmat untuk kita. Makanya ngeri ya kalau ada orang berkata, ini saya ngaji, sekarang kalau ngaji itu bosan. Ngeri. Karena apa? Karena Allah memberikan downgrade kepadanya dari atas dia ke bawah. Jadi grafiknya orang mukmin itu bukan downgrade tapi upgrade. Dan itu yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita harus mengerti. Kalau hati kita yang sakit, semua ketaatan itu tidak terasa nikmat, padahal ketaatan itu memiliki sebuah kenikmatan. Kalau ada yang bertanya, emang sholat itu nikmat? Tanya, yang mereka sholatnya bisa sembari meneteskan air mata. Emang taklim itu nikmat? Tanya sama orang yang rela sehari 2 kali dia ngaji dan dia bertahan untuk mendengarkan setiap kajian sampai 1,5 jam. Karena setiap ketaatan itu pada dasarnya ada kenikmatan. Dan itu yang ketiga. Bedanya antara hati yang sakit dan fisik yang sakit. Yang keempat yang kita harus paham, apa bedanya hati yang sakit dan fisik yang sakit? Yang keempat, bedanya hati yang sakit dan fisik yang sakit itu apa? Orang itu kalau fisiknya sakit, dia terasa. Ibu dalam kondisi demam, masuk angin, mual-mual, itu terasa. Ketika orang patah kakinya, terasa. Ketika dia menderita, misalkan mahnya kambuh, terasa. Tetapi itu hanya terasa pada penyakit fisik. Hati yang sakit itu tidak terasa. Makanya Allah menyampaikan ketika berfirman di dalam awal surat Al-Baqarah fi qulubihim marad fazadahumullah marad. Lalu kalimat ataupun ayat setelahnya itu apa? Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang itu kalau hatinya sakit dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan ya. Maka mereka berkata, enggak kok kami tidak berbuat kerusakan, tetapi justru kami mengadakan perbaikan. Melakukan kerusakan tapi tidak merasa. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hati yang sakit itu bisa menyebabkan hal paling parah pada kehidupan kita. Setelah kita tahu bedanya antara fisik yang sakit dan hati yang sakit ada 4, disitulah kita paham apa relasinya ketika kita mempelajari kitab At-Tadhkir. Karena kitab ini adalah kitab yang membahas tentang kematian. Maka sesungguhnya ketika kita sudah mulai waspada bahwasanya hati yang sakit itu menyebabkan kerusakan kualitas dalam kehidupan kita, dan kerusakan hati itu ketika dimulai pada hati yang sakit, maka kita harus paham hati itu butuh istirahat, dan istirahatnya hati itu apa? Mengingat kematian. Karena para ulama lalu menerangkan kapan hati itu sakit. Salah satu di antara faktornya yang banyak, hati kita itu sakit kapan? Terus mengingat dunia, tetapi tidak pernah membicarakan tentang kematian. Karena kematian itu merupakan pelajaran yang terus Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau. Orang yang dulunya bersama dengan kita di sini belum tentu hari ini bersama dengan kita hari ini. Contohnya, ada salah satu jamaah dulu di sini.
namanya meskarisme dulu di sini. Tapi ternyata sekitar 2 bulan yang lalu beliau terkena jantung meninggal dunia, usianya masih muda. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah berita kematian. Karena apa? Ketika kita membicarakan kembali tentang kematian, ketika dunia sedang gencar-gencarnya membicarakan tentang teknologi, tentang AI, tentang bagaimana nanti 2030, 2050, kita justru orang yang beriman itu membicarakan tentang sesuatu yang pasti, yaitu adalah kematian. Makanya kalau ada orang sering berkata, orang sudah berbulan kamu masih bicarakan tentang ayat dan hadis, kamu baru sampai bulan, kamu sudah menuju kepada arsy Allah. Dan itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang betul-betul beriman kepada hari akhir. Itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkir? Kenapa materi ini kita kaji cukup panjang? Tadi sempat disindir beliau belum selesai juz yang pertama. Ya karena kita menghadirkan ini supaya kita merawat hati kita, supaya hati kita akan diberikan oleh Allah kebaikan ketika kita mengingat kematian. Orang kaya raya kalau mengingat kematian, dia tidak akan sombong dengan kekayaannya karena dia tahu ketika mati tidak ada satupun yang dibawa. Orang miskin ketika membicarakan kematian, maka dia tidak akan sedih berkelanjutan karena dia tahu bahwasanya kesedihannya itu hanyalah temporer yang akan berhenti setidaknya ketika meninggal dunia tidak akan berlanjut penderitaan yang dihadapi, terutama ketika dia hidup. Inilah kematian, obat dalam segala perkara. Berapa banyak orang kalau mengingat mati akan memberikan kebaikan dan energi pada kehidupan. Saya pernah ketemu ibu dan bapak seorang anak muda, usianya 30-an tahun atau 32 tahunan. Maka pada saat saya ngobrol dengan beliau ngaji, separuh dari badannya, enggak separuh, sepertiga dari badannya bertato. Saya lalu bertanya sama beliau habis kajian, apa alasan yang membuat antum akhirnya ngaji dan akhirnya hadir di taman ilmu di masjid. Lalu beliau sembari menahan air mata, di pojok matanya dia bercerita, Ustaz, saya mulai ngaji ketika saya harus memandikan jenazah bapak saya. Ketika saya memandikan jenazah bapak saya, disitulah saya tahu dunia yang saya kumpulkan tidak ada lagi harganya setelah saya mendapati bapak saya meninggal setelah ibu saya. Disitulah saya berhenti dari hura-hura, berhenti dari pesta, berhenti dari party yang saya lakukan. Karena ternyata sehebat itukah party yang saya pernah lewati, tidak tersisa ketika saya harus melihat bapak saya menutup mata dan tidak lagi merespon panggilan saya. Itulah kematian itu selalu memberikan kepada kita sisi terbaik dari kematian kita. Makanya orang di rumah sakit itu maka mintanya nggak macam-macam, mintanya sederhana supaya sembuh. Kalaupun sembuh sudah begitu jauh diharapkan, biasanya orang di rumah sakit pun mintanya adalah supaya dia mendapatkan rezeki husnul khatimah. Itulah sederhananya kita di dalam kehidupan. Siapa yang bisa menjadikan kita sederhana memandang hidup? Kematian kita. Kematian itu merupakan sebuah keniscayaan. Makanya indah betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, Umar itu terlalu banyak mendengar. Sami'a Umar bi anna fulanan mata wa ma. Umar bin Khattab itu terlalu banyak mendengar. Fulan ini meninggal, fulan ini meninggal. Sudah terlalu banyak Umar bin Khattab mendengar nama teman dan sahabatnya meninggal dunia. Wa sayati yaum, akan datang satu hari dikabarkan kepada halayak ramai bi anna Umar mata, dan akan dikabarkan satu hari bahwasanya Umar bin Khattab itu meninggal. Dan itulah satu kepastian yang kita hadapi, dan tentunya kita harus mengerti bagaimana mengambil persiapan dalam kematian supaya hati kita selalu hidup ketika mengingat kematian, dan supaya hati kita punya energi menghadapi setiap masalah yang kita jumpai ketika kita mengingat kematian. Kalau kita selalu mengingat kematian, maka penyembuh bagi hati yang terlanjur sakit. Itulah yang menjadikan kita mengerti betapa dahsyatnya kematian
kalau dikembalikan kepada rumpun akidah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang mari kita buka halaman 470. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, semoga insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Jangan nemin doang, berarti harus punya buku. Saya tidak promosi bukunya karena saya nggak jual. Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara pelajaran tentang kematian itu adalah ketika kita harus mempelajari tentang sifat dan kondisi serta keadaan tentang hari kiamat itu sendiri. Karena kita terkadang terlalu sederhana memandang kematian itu, memandang hari kiamat itu. Bahwasanya hari kiamat itu hari ketika semua kondisi porak-poranda dan kita akan dibangkitkan kembali pada kehidupan di alam barzakh dan akan dibangkitkan di alam mahsyar. Tapi ternyata kiamat itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ternyata Imam Qurtubi menerangkan kepada kita bahwasanya kiamat itu memiliki ragam kondisi dan ragam keadaan yang sangat luar biasa yang kita harus mengerti supaya setidaknya kita mengambil pelajaran membentuk kurikulum di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang yang tidak belajar, orang yang mereka tidak belajar tentang bagaimana kondisi dan keadaan ketika pada kematian dan hari kiamat, maka dia akan mengalami berbagai macam keguncangan dan kecelakaan pada waktu hari kiamat. Contohnya, pada waktu beberapa bulan yang lalu ketika kita masih kajian online, kita membahas salah satu nama hari kiamat itu disebut dengan Yaumut Talaqi. Yaumut Talaqi itu adalah hari pertemuan dan perjumpaan bagi setiap keluarga. Keluarga akan bertemu keluarga, setiap orang bertemu dengan amalan yang telah dia perbuat. Ketika kita paham hari kiamat itu merupakan hari pertemuan yang akan datang kepada kita, disitulah kita akhirnya membentuk kurikulum. Bahwasanya kalau kita bersama keluarga kita, sering-seringlah kita sering mengingatkan kepada anak-anak terkasih dan tercinta di pojok hati kita. Nah, semoga kita tidak hanya ketemu di dunia ya, nah semoga nanti ketemu abi, ketemu ibu kembali nanti di akhirat. Itu dampaknya kita paham tentang hari kiamat. Makanya saya sering menyampaikan kepada anak-anak, bapak dan abi dan ibu itu tidak butuh kekayaanmu. Tidak. Sesungguhnya kekayaanmu diatur sama Allah. Yang abi sama ibu butuhkan itu apa? Yaitu adalah ketaatanmu, karena ketaatanmu bisa menjadi modal kita berjumpa kembali. Yang sedih bukanlah ketika abi meninggal dulu dan ibu meninggal dulu. Nah, memang itu sedih, tapi kesedihannya tidak terlalu besar. Yang menyedihkan itu kalau kita ketemu di dunia tetapi tidak ketemu kembali di akhirat karena kita saling menggugah, hanya karena kita saling membiarkan dosa. Itu kan dampaknya kalau kita paham, oh hari kiamat itu yaumut talaqi. Hari kiamat itu hari pertemuan di mana ketika kita dipisahkan dengan kematian, maka ketika kita hari kiamat ditegakkan kita berjumpa kembali. Dan puncaknya reuni ketika nanti di akhirat itu, puncaknya ketika kita di surga itulah reuni akbar ketika di akhirat. Dan saya akan sampaikan, walaupun saya sudah pernah sampaikan di sini. Ibu dan bapak harus paham. Keluarga itu menempati porsi paling besar dalam kehidupan kita setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Dan tidak ada kerinduan orang kepada kita kecuali kerinduan keluarga kepada kita yang lebih besar. Orang yang paling lama mengingat kita itu cuma bapak ibumu, pasanganmu kalau dia tidak nikah lagi, dan yang ketiga adalah anak keturunan. Seakrab apapun ibu, seakrab apapun bapak dengan destinya, maka ketika kita meninggal dunia, kesedihannya itu hanyalah hitungan jam dan hitungan hari. Misal, ada di antara bapak ibu meninggal, temannya 2 orang ngobrol di sisi kuburan. Masya Allah ya sedih, dia sudah ninggalin kita. Padahal kemarin masih ngobrol dengan saya. Iya, kemarin saya mention, dia mention, saya juga. Sedih mereka, 10 menit ngobrol.
Setelah itu salah satunya ngomong, nanti malam bulannya jadi ya? Jadi. Karena apa? Secepat itulah manusia dilupakan oleh manusia ketika mereka sudah wafat. Makanya akhirnya kita harus paham bahwasanya tidak ada hal yang paling diinginkan oleh keluarga kecuali berjumpa dengan keluarganya. Makanya ada dua hadis, yang pertama dalam hadis riwayat Bara bin Azib, yang kedua dalam riwayat Muslim. Kita mendapati sampai ketika seseorang itu dimasukkan kepada kuburannya, kalau dia bisa menyelesaikan satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka Allah berfirman di atas arasnya, iftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu antara dirinya dengan surga, supaya dia bisa melihat kenikmatan surga yang nanti mereka akan dapatkan. Lalu dia melihat surga. Bapak dan Ibu paham? Melihat surga, pemandangan yang tidak pernah dia jumpai sepanjang hidupnya, dan seindah apapun travel dia ketika hidup di dunia tidak akan seindah dengan bayangan surga yang dia lihat ketika dibukakan batas antara barzah dan surga. Didatangi orang yang rupawan dan dia bertanya, siapa kamu? Ana amaluka sholih, saya amalmu yang sholih. Sudah segede itu mendapatkan balasan dari Allah. Ibu dan bapak tentunya paham kan? Apa teriakan penghuni kubur ketika bermalam yang pertama di dalam kuburnya? Mereka berteriak, ya Rabbi, aqimi sa'ah hatta arji'ilah. Ya Rabbu, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluarga. Kalau itu adalah seorang suami, dia ingin ketemu lagi dengan istri. Kalau itu adalah seorang istri, dia ingin ketemu dengan suami. Kalau itu adalah anak, dia ingin ketemu orang tuanya. Dan kalau itu adalah orang tua, dia ingin ketemu dengan anak. Menunjukkan kepada kita, keluarga itu menempati urusan besar, dan hari kiamat mempertemukan siapapun yang layak dipertemukan dan tidak mempertemukan siapapun yang tidak layak. Itu hadis yang membuat kita harus selalu mikir. Makanya maaf ya, sesebel apapun kita sama keluarga kita, maka keluarga itulah yang paling kita ingat kalau kita berada di alam. Guncangan kematian tidak akan pernah merontokkan memori manusia. Teman arisannya lupa, teman golfnya lupa, tapi keluarganya tidak akan. Untuk memberikan kepada di keluarga itu salah satu nikmat besar. Walaupun maaf kadang tidak sesuai ekspektasi dan itu yang harus kita hargai. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim itu menerangkan kepada kita bahwasanya setiap ruh, kalau mereka sudah di alam barzah, maka ruh-ruh yang lama itu akan selalu menyambut ruh dari keluarganya yang baru datang ketika baru meninggal dunia. Jadi kalau kita punya keluarga besar, ada bapak, ibu, ada kakak, adik kita yang sudah meninggal duluan sebelum kita, lalu kita meninggal dunia, lalu sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, ruh-ruh yang lama itu akan menyambut ruh yang baru datang. Untuk apa ruh yang lama itu menyambut ruh yang baru datang? Untuk bertanya dan update tentang informasi keluarganya yang mereka terputus semenjak kematiannya. Karena ruh itu putus kabar informasi dari keluarganya setelah mereka berada di alam barzah, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Cara mereka mengetahui kabar terbaru dari keluarganya bagaimana? Mereka mengupdate dari keluarga mereka yang baru saja meninggal dunia. Roh-roh yang lama itu datang dan bertanya, gimana kabarnya fulan, gimana kabarnya fulan, gimana kabarnya fulan. Semuanya dijawab. Lalu akhirnya kata baginda Nabi, sampai pertanyaan roh-roh yang lama itu bertanya tentang seseorang. Yang seseorang itu sudah meninggal sebelum roh yang baru datang. Sebelum roh yang baru datang kepada mereka. Dan roh yang baru datang itu berkata, kok kalian bertanya tentang fulan? Fulan itu sudah meninggal sebelum saya. Lalu apa respon jawaban dari roh yang lama? Kalau dia sudah meninggal sebelum kamu dan tidak mendatangi kami di sini, berarti dia pergi ke Hawiyah. Berarti dia pergi kepada pangkuan api neraka dan tidak mendatangi.
Itu yang menjadikan kita akhirnya paham apa sih pentingnya memahami tentang nama lain apa nama lain dari hari kiamat supaya bisa membentuk kurikulum dalam kehidupan kita. Oh, ternyata keluarga itu menempati porsi paling penting dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Jangan remehkan keluarga. Dan pastikan ketika memilih pasangan, pastikan pasangan itulah yang akan mendekatkan kita kepada surga dan memberikan ketenangan dan kelapangan kehidupan kita. Semoga kita terhindar dari pasangan yang membuat kita berubah sebelum usianya. Jadi maaf ya Pak, bukan berarti kalau banyak ubahnya berarti istrinya bermasalah, enggak juga. Tapi memang doanya begitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita buka halaman 470. Di antara nama lain hari kiamat itu, di antara nama lain hari kiamat itu yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh Imam Qurtubi, disebut bahwasanya nama lain hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Aqim. Disebut dengan Yaumul Aqim. Yaumul Aqim itu apa? Yaumul Aqim itu disebut dengan hari yang mandul. Kenapa disebut dengan hari yang mandul? Karena sesungguhnya pada waktu hari itu banyak manusia itu yang mereka nanti mandul mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak memiliki kontribusi kepada Allah ketika perjalanan hidupnya, ketika hidup di dunia. Jadi akhirnya nanti mereka mengikuti apa yang menjadi kebiasaannya dan apa yang menjadi Tuhannya pada waktu mereka hidup di dunia. Sehingga ketika seseorang itu pada kehidupannya, ketika mereka senantiasa melakukan sesuatu, lalu tidak ada manfaatnya yang kembali kepada Allah, maka sesungguhnya siapapun manusia yang tidak memberikan kontribusi kepada Allah dan kebaikan akhiratnya, maka mereka mendapati hari itu hari yang mati. Ini kalau di dalam terjemah agak rancu ini, karena kalau di dalam aslinya agak kayak gitu. Jadi di sini kita mendapati sesungguhnya barang siapa yang mereka itu hidupnya senantiasa memberikan kontribusi mereka kepada Allah sesuai dengan apa yang dia perbuat dan apa yang dilakukan, hari kiamat itu akan mempertemukan kita dengan hari panen yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Makanya maaf, kisah horor yang paling menakutkan dalam kehidupan kita itu apa? Mereka lupa sama Allah dan Allah pun melupakan mereka. Itulah sesungguhnya. Makanya disitulah kita memahami ada yang namanya hari ketika nanti kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Di mana hari itu betul-betul Allah tidak memberikan rahmat kepada beberapa orang, tidak memberikan pertolongan kepada orang, dan tidak memberikan panen kepada orang. Siapa orang yang semacam itu? Orang yang mandul ketika hidup di dunianya tidak pernah menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Dan itu menjadi salah satu nama di antara hari kiamat itu sendiri. Sekarang ada beberapa poin yang berkaitan tentang poin ketika Imam Qurtubi menerangkan hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Aqim. Yang pertama kita harus paham. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendefinisikan kepada kita tentang orang tua yang mandul dan diri kita yang mandul. Ketika Nabi di dalam salah satu sanad yang sahih mengatakan kepada kita, atadruna manir ruqumu fikum. Kata Rasulullah SAW, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul dari setiap orang tua ketika hidup di dunia? Lalu para sahabat pada saat itu menjawab, orang yang mandul itu ya Rasulullah, orang yang mereka tidak memiliki anak dan tidak punya memiliki keturunan. Itu kata para sahabat. Lalu Nabi tidak membenarkan jawaban itu. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, Ar-ruhu fi ummati, sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku adalah barang siapa mereka yang diberikan keturunan oleh Allah. Tapi keturunannya itu tidak ada satupun yang bermanfaat untuk agama Allah. Artinya anaknya banyak. Tapi walaupun anaknya banyak, keturunannya banyak, tidak ada yang bermanfaat. Artinya tidak membantu dakwah, tidak ada kesalihan,
tidak pernah peduli dengan umatnya Nabi Muhammad, tidak peduli dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan kriteria orang tua yang mandul. Makanya kita menjadi semakin gelisah ketika hari ini kita ataupun banyak orang, banyak di antara kita ketika punya anak, maaf, kita ini kadang-kadang pikiran kita ketika menjadi orang tua itu apa? Kita hanya nyekolahin anak supaya memenuhi kebutuhan industri. Lalu setelah kita sekolahkan hanya untuk kebutuhan industri, ketika mereka mendapatkan ilmu, lalu kita tidak arahkan mereka supaya mereka bisa bermanfaat untuk dakwah. Akhirnya setiap ilmu yang mereka pelajari susah payah, dengan biaya yang sangat tinggi, tapi akhirnya apa? Tidak bermanfaat apapun, hanya untuk mendapatkan gaji yang mentereng. Tapi tidak ada satupun kontribusi yang mereka berikan untuk agama Allah dan umat Rasulullah. Ini yang paling mengkhawatirkan. Makanya ibu dan bapak saya menyampaikan nasihat, dan ini merupakan teguran untuk saya sendiri juga. Kalau kita nyekolahin anak, setidaknya itu ada dua yang harus selalu kita perhatikan. Satu, bisikan ke telinga anak kita, nah, kamu sekolah bukan untuk nyari ijazah, kamu sekolah bukan untuk nyari nilai, tapi kamu sekolah itu supaya kamu mengerti tentang Allah dan mampu menata hidupmu dengan apa yang Allah beri, apapun ilmu yang kamu pelajari. Kenapa? Karena kalau kamu mencari dan belajar hanya untuk mendapatkan nilai, hanya untuk bekerja saja, kamu harus tahu tentang hadis. Hadisnya adalah man ta'allama al-ilma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusiba arada min ad-dunya wa ya'rifa al-jannah. Dan siapa yang dia belajar, yang harusnya belajar itu niatnya karena Allah, tapi orang itu belajar hanya untuk mendapatkan sepotong dan sekeping dari kenikmatan duniawi, dia tidak akan pernah menjumpai surga. Jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu. Sekolahnya anak kita itu bisa menjadi sebab surga dan bisa menjadi sebab neraka. Tergantung kita orang tuanya yang menanamkan akidah ketika anak itu sekolah. Tidak apa-apa belajar arsitek, tidak apa-apa belajar ekonomi, tidak ada masalah. Yang penting harus tahu, dia belajar bukan untuk niatan dunia. Dia belajar niatannya adalah untuk supaya dia tahu tentang ilmu dan bisa memperbaiki hidupnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua yang dikatakan para ulama itu apa? Nanti ketika kamu sudah punya ilmu, datangin orang yang berilmu. Kalau kamu sudah punya ilmu, datangin dakwah. Berikan kontribusi apa yang bisa kamu kontribusikan. Hari ini dakwah itu porak-poranda, carut-marut dalam kehidupan kita. Karena apa? Kontribusi dari orang itu sangat terbatas. Karena banyak orang pintar hanya pergi ke kantor, tapi tidak ada kontribusi yang dia berikan kepada agama Allah. Akhirnya dakwah ini susah kembangnya. Grafiknya itu lebih turun daripada yang kita harapkan. Kenapa? Karena banyak orang yang pintar ketika mereka lahir dari bangku-bangku kuliah, larinya hanya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Tidak salah. Tapi sebenarnya yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengkondisikan anak kita. Supaya anak kita itu mengerti, kalau kamu tidak berkontribusi untuk agama Allah, kamu telah menempatkan bapak dan ibu itu mandul di hadapan Allah. Makanya akhirnya para ulama ketika mereka mengomentari hadis Nabi, mereka mengatakan berapa banyak orang tua, anaknya banyak, anaknya 10, anaknya 12, anaknya 5, anaknya 7, anaknya 8, tapi walaupun dia disebut subur oleh lisan manusia, tapi dia tidak pernah disebut subur oleh Allah. Karena apa? Kehadirannya tidak memberikan hasil apapun untuk agama. Ya. Makanya maaf ya, Nabi Sulaiman saja sebelum melakukan sebuah kegiatan biologis beliau kepada istrinya, yang ditanamkan oleh beliau itu cita-cita ideologis.
Makanya dalam satu riwayat diterangkan, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu betul-betul orang tua yang tidak mandul. Beliau berkata, Nabi Sulaiman itu kan punya istri 100. Tidak usah dikomentar. Ini Nabi, usah dikomentar. Nabi Sulaiman itu istrinya 100. Jangan bandingkan dengan saya. Maka istrinya 100. Ketika beliau istrinya 100 itu pada satu sore hari beliau berkata, aku akan mencampuri seluruh istri saya yang 100 itu. Nanti 100 istri saya akan hamil, mengandung, lalu melahirkan anak laki-laki, seluruhnya jadi 100. Yang 100-100-nya nanti akan berjuang untuk membela kalimat Allah. Mulia atau tidak mulia? Mulia. Bahkan dalam urusan biologis pun masih ada kekuatan ideologis yang terpancar dari kalimat yang diucapkan Nabi Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman kata baginda Nabi pada hadis itu, Nabi Sulaiman lupa mengatakan Insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? 100 istrinya tidak ada yang hamil kecuali 1. Itu pun ketika lahir dalam kondisi tanda petiknya cacat. Hanya karena lupa mengucapkan kata Insya Allah. Tapi yang menjadi point of view dalam riwayat itu bukan masalah anaknya yang beliau yang cacat dalam tanda petik, tidak. Tapi yang kita gambarkan adalah ketika kita menangkap satu pesan yang sangat kuat dari seorang Nabi Sulaiman, punya anak itu untuk membantu agama Allah. Sehingga akhirnya Yaumul Hakim yang merupakan bagian nama lain dari nama kiamat itu tidak menimpa kepada kita, Pak. Karena sesungguhnya ketika manusia sampai ditetapkan sebagai orang yang mandul, di dalam kehidupan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling tersiksa. Kita terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Kamu melupakan Allah dan Allah pun melupakan diri. Mari kita buka di dalam surat At-Taubah. Surat ke-9. At-Taubah 67. Tolong dibuka Pak Dew. At-Taubah 67. At-Taubah 67. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya dengan kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Inilah salah satu di antara kondisi dan keadaan nyata pada waktu di hari kiamat. Makanya Allah menyampaikan tentang kondisi orang munafik itu adalah ketika Allah menyampaikan dalam kisah paling singkat tetapi paling mengerikan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Inilah pentingnya Bapak dan Ibu. Dalam kehidupan hari ini yang penuh dengan tekanan materialisme yang begitu kuat sekali, kita harus tetap
sadar secara keimanan, dan kita tetap harus waras di dalam ketakwaan. Waras dalam ketakwaan dan sadar iman itu bagaimana? Bagaimanapun keluarga kita ini tidak boleh tergerus hanya untuk memenuhi kebutuhan materialisme di dalam kehidupan kita. Karena yang paling kita khawatirkan dari hari kiamat itu apa? Yaitu ketika orang-orang yang memiliki anak tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dari anak-anak yang dia telah miliki, hanya karena anaknya tidak pernah peduli tentang agama Allah ketika hidup di dunia. Maaf ya Ibu dan Bapak, anak kita tidak paham tentang satu hukum saja bisa menyebabkan kita diadab, apalagi ketika anak kita tidak paham tentang kewajiban pokok pada kehidupan mereka. Contoh ya, saya ambilkan contoh. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun lalu atau 5 tahun, kita pernah membicarakan di sini. Saya masih ingat sekali, ada sebuah hadis yang saya sampaikan bahwasanya innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan anak-anak dan keluarganya. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan anak-anaknya dan keturunan. Kapan satu mayat itu akan disiksa karena tangisan keluarganya? Ketika ada seorang mayat memiliki keluarga, keluarganya tidak paham bahwasanya menangisi mayat secara berlebihan ketika meratap itu dosa besar. Karena keluarga yang ditinggalkan bodoh tentang syariat haramnya tentang meratap ataupun niyah, sampai keluarganya meratap ketika si mayat itu meninggal dunia. Mayat itu disiksa oleh Allah dan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tinggalkan anak yang meratap kepada kematianmu padahal dia adalah hamba dan akulah pemilik takdirnya. Jadi maaf ya Bu, Ibu dan Bapak, nanti kalau Ibu dan Bapak punya anak, ada di antara Bapak Ibu punya anak yang paling lengket dengan Ibu, misalkan love language-nya physical touch gitu, nempel kemana-mana dengan Ibu. Ibu harus berani mengatakan, nah, nanti kalau mama meninggal dunia, jangan meratap ya. Meratap itu apa, Ma? Meratap itu tangisanmu sudah melampaui batas. Kamu bergulung-gulung, kamu meratap-ratap, kamu tepuk-tepuk pipimu. Karena kalau kamu sampai meratap ketika mama meninggal, walaupun kamu cinta sekali sama mama, ratapanmu bisa menyebabkan mama disiksa. Sama ini kalau bapak-bapak sama anaknya juga begitu. Apa yang kita ambil pelajaran di situ, Bu? Kalau kita meninggalkan keluarga, hanya dia meratap disebabkan ketika dia tidak tahu hukum meratap itu apa, dan kita terkena efeknya mendapatkan siksa. Apalagi ketika kita meninggalkan keluarga, lalu keluarga yang kita tinggalkan tidak ada kontribusi sama sekali untuk dakwah. Ini yang paling mengerikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, Yaumul Hakim. Hari ketika semua orang tua menjadi mandul ketika anak yang dia miliki tidak bisa memberikan kebaikan dan pertolongan untuknya, dan ketika orang tuanya tidak dilihat oleh Allah, ketika dia menjadi orang tua yang tidak pernah menjadikan anaknya itu memikirkan agama Allah dan mencintai agamanya. Itu paling mereka. Jadi nanti ketika pada waktu hari kiamat, ada orang tua yang bisa jadi dari keumuman dalil ini dia merupakan orang tua yang memiliki 12 anak, tapi di pandangan Allah dia hakim, di pandangan Allah dia mandul. Kenapa? 12 anaknya tidak bisa memberikan kebaikan untuknya sama sekali. Dan ketika 12 anaknya tidak mengerti tentang arti kesolehan pada hidupnya, orang tuanya disebut mandul ketika gagal. Kamu gagal jadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu yang menilai kita adalah Allah. Apakah kita gagal? Makanya maaf ya Bu, kalau kita dinilai gagal sama makhluk tidak apa-apa. Tapi kalau sampai seorang orang tua dinilai gagal, itulah yang disebut hari kiamat ketika memunculkan orang-orang yang mandul ketika anak-anaknya tidak bermanfaat. Makanya maaf, harus mulai dikondisikan, diajak anaknya, mulai dikenalkan dengan keluarga-keluarga yang baik, mulai dikenalkan tentang masalah Palestina, mulai diperkenalkan dengan kondisi dan realita umat yang dia harus melihat langsung bagaimana keadaannya, sehingga dia memiliki sensitivitas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dan menimpa kepada umat. Kenapa? Karena anak itu merupakan sebuah lembaran tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, dan lembaran
tanggung jawab itu dimintain oleh Allah, hasilnya ketika Allah yang akan menilainya. Itulah disebut. Makanya akhirnya hari kiamat itu menampakkan siapa orang tua yang mandul, siapa orang tua yang berkontribusi. Makanya nanti akhirnya apa? Ada ibu 12 anaknya, tapi 12 anaknya tidak bisa memberikan kebaikan. Makanya akhirnya kita mendapatkan dan kita menjumpai oh ya, ya ibu, saya memang suaranya begini. Orang Bekasi itu orang yang lembut-lembut. Ibu yang harus dipedas. Makanya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai bagaimana komitmen kita ketika kita memiliki anak. Bagaimana mengkondisikan mereka supaya mereka mengerti tentang nilai agama yang menjadi sebuah tanggung jawab mereka. Karena yang paling kita harapkan dari anak itu sebenarnya satu. Salah satu yang paling besar itu apa? Anak itu bisa memberi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Karena kalau kita bicara tentang masalah anak itu fungsinya 4. Kalau kita betul-betul menjalankan konsekuensi dan komitmen serta kewajiban kita secara benar. Apa itu fungsinya 4 tersebut? Fungsinya 4 itu 1. Anak itu akan menjadi tongkat bagi kita ketika di masa tua. Ya atau tidak? Karena apa? Karena sesungguhnya semakin kita tua tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali anak kita yang akan menjadi tongkat bagi kita ketika kita semakin tua. Bapak kalau sakit yang diingat pasti anak. Teman kita, kalau teman kita sepedaan, mungkin mereka bestian dengan kita, tapi ketika kita sakit yang paling kita harapkan itu pasti anak. Makanya maaf ya, biasanya kalau kita mendapati di rumah sakit gitu, biasanya ketika ada seorang ibu dalam kondisi sakit yang berat, yang selalu ditanya pasti anak. Itu namanya rahmat itu. Mana Fatimah belum datang, Ma? Mana Fatimah belum datang? Suruh pulang sebentar lah, nak, walaupun dia sibuk di kantor. Itu namanya rahmat. Makanya terkadang kita sering menjumpai orang sebelum meninggal dunia itu kayak menunggu seseorang ketika anggota keluarganya belum sempurna dan belum datang semuanya. Kayak orang menunggu. Pernah nggak kita jumpai ada seorang ibu gitu lagi menahan sakitnya gitu, yang ditanyakan itu ya anaknya. Fatimah mana? Belum datang, nah, lagi naik pesawat. Itu dia. Buka mata lagi, Fatimah mana? Baru turun dari pesawat. Untuk lagi. Bangun lagi, Fatimah mana? Baru naik ojek. Lalu ketika menutup mata, Fatimah datang, dilihat Fatimah sudah tidak bisa ngomong. Lalu dia menutup mata, biasanya langsung menuju kepada Sakaratul Maut. Pernah lihat kayak gitu? Itu namanya rahmat. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu diwafatkan di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Kenapa Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Allah mampu nggak menjadikan Nabi Muhammad wafat di Masjidil Haram? Kecil bagi Allah. Oh, Nabi Muhammad itu manusia terbaik ketemu dengan segala tanah yang terbaik. Oh, menjodohkan dua perkara itu gampang bagi Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak diwafatkan pula di Masjid Nabawi? Kenapa Nabi Muhammad tidak diwafatkan dalam perang Badar dan perang Uhud? Tapi kenapa Nabi Muhammad itu diwafatkan di atas pangkuan Aisyah, keluarganya, di depan Fatimah dan putri-putrinya? Itu namanya rahmat, Pak. Makanya kalau kita punya keluarga yang rukun sampai kita tua dan harmonis, itu namanya rahmat. Dan sesungguhnya anak-anak kita lah yang paling kita harapkan. Sekuat apapun Pak Dewo sama teman-temannya ketika beliau sakit, pasti yang diharapkan itu Muhammad putranya. Karena itu merupakan fitrah yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Makanya kenapa kita harus menghadirkan alasan membersamai anak, supaya anak punya alasan membersamai kita di masa tua. Orang tua yang menghadirkan 100 alasan membersamai anak, tidak sibuk dengan karirnya semata. Orang tua yang menghadirkan 100 alasan untuk membersamai anak akan memiliki 1000 alasan membersamai orang tuanya ketika orang tuanya itu senja. Makanya betul kata Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, kalau sudah 40 tahun fokus sama anak. Kalau sudah 40 tahun itu loncengnya sudah bunyi, fokus sama anak. Supaya anak bisa fokus kepada kita ketika kita di masa senja.
Maaf, kadang-kadang ada orang tua tidak ditemani anak, bukan karena anaknya durhaka, anaknya nggak punya memori, dibersamai sama bapaknya ketika waktu kecil. Akhirnya anaknya untuk mencari memori itu tidak ada, susah untuk berbakti kepada orang tuanya di masa tua. Kalau sudah mampu, sudah, jangan terlalu banyak sibuk di luar. Kurangin. Malam sudah, berikan waktu-waktu kita. Tempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking kaki anak kita di masjid. Kita ini orang tua lemah. Kalau kita tahu kita ini orang tua lemah, ya sudah bawa ke masjid, tempatnya kekuatan ketika kita menitipkan kepada Zat yang Maha Kuat. Sudah tahu kita orang tua lemah, ini tidak pernah datang ke tempat-tempat kekuatan, yaitu adalah masjid. Ya terus orang-orang adalah anak kita. Jadi anak kita yang pertama itu menjadi apa? Tongkat. Yang kedua, anak kita itu menjadi estafet kebaikan kita setelah kita meninggal dunia. Karena itu merupakan umur kita yang kedua. Kalau anak bapak makan kanan, karena melihat bapak makan kanan, demi Allah, anak itu kalau makan kanan, bapak kebaikannya jalan. Kalau anak kita mendapati ibunya ngaji, lalu anak kita ngaji, karena dulu melihat ibunya ngaji, maka argo kebaikan dan pahalanya jalan. Kalau kita menuju kepada rahmatnya Allah hanya mengandalkan ibadah semasa kita hidup, ibadah sebatas hidup itu sangat pendek dan sangatlah terbatas. Maka yang kita harapkan itu apa? Anak. Makanya kenapa saya ingin punya banyak anak? Ya karena saya tahu mereka itu menjadi estafet kebaikan-kebaikan yang saya lahirkan ketika hidup di dunia. Banyak anak capek, Ustaz, mana hidupnya nggak capek? Oh, jika aja capek. Karena mereka akan melanjutkan estafet kebaikan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang mendoakan kita. Karena siapa yang paling setia mendoakan kita? Anak. Teman kita sekental apapun ketika bersama dengan kita, itu ketika kita meninggal dunia mungkin hanya 1 hari 2 hari mendoakan kita, tapi anak kita itu terus mendoakan kita, terutama ketika mereka solih. Ketika semakin solih, semakin melesat doa-doa yang mereka panjatkan kepada kita. Kalau anak kita tidak solih, kalau anak kita tidak solih, doanya susah nyampe kepada kita karena kesolihan itu mempengaruhi doa dan ketidaktaatan itu mempengaruhi lambatnya doa. Dan yang keempat, anak itu bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat. Makanya sampai ada hadis riwayat Muslim yang sudah pernah saya sampaikan. Ada anak-anak yang mereka itu ketika di pintu surga dikatakan oleh Allah, masuklah kamu ke surga, udkhulul jannah. Lalu anak itu mengatakan, la tadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga. Bapak ibu kami itu masih kejajar di belakang. Lalu Allah ulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Lalu anak itu mengatakan kembali, la tadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga, ya Allah. Orang tua kami masih kejajar di belakang. Diulang-ulang sampai yang ketiga kalinya Allah berfirman, orang tuamu dihisab. Orang tuamu tuh dihisab. Dosanya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak. Udah dulu yang masuk surga. Tapi tetap anak-anak yang soleh itu tetap bertahan di depan pintu surga di sebuah tempat yang bernama Qantarah. Lalu ketika Allah melihat anak-anak itu tetap bertahan di depan surga, Allah memberikan izin kepadanya. Sudah, aku berikan izin kepadamu memberi syafaat. Siapa yang kamu akan berikan syafaat? Orang tua kami, ya Allah. Orang tuanya akhirnya didapatkan syafaat, akhirnya dimudahkan dalam hisab, dijaga ketika melewati sirat, berjumpa dengan orang tuanya yang sudah menunggu mereka di Qantarah. Lalu datanglah perintah Allah yang keempat, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga bersama orang tuamu menuju surga, digandeng orang tua yang masuk surga. Itu namanya bukan yaumul hakim kalau sudah itu terjadi. Jadi yaumul hakim itu khusus bagi orang tua yang ketika mereka memiliki anak, mereka tidak mempedulikan anak mereka menuju ke arah. Dan ini teguran.
Punya anak itu gampang. Tapi bagaimana menjaga anak kita supaya anak kita terus berada di tempat kebaikan itu sulit sekali. Makanya maaf, ibu kalau punya anak laki-laki, demi Allah, kewajiban ibu kepada anak laki-laki tidak pernah terputus sampai ke akhir. Kita kalau punya anak perempuan, maka sesungguhnya kewajiban kita sampai anak perempuan kita menikah. Tapi ketika kita punya anak laki-laki, sepanjang hidup kita harus selalu mengingatkan mereka supaya mereka tidak menjadikan kita menjadi orang tua yang kering di hadapan. Ibu kalau saya cerita ya, boleh kalau nggak penting nanti di skip aja. Saya itu punya seorang ibu yang tiap hari itu nelpon saya, nggak pernah putus sama sekali. Setiap subuh. Sempat saya bilang kepada ibu saya, waktu saya sebelum pindah ke Bekasi, saya masih di Pamulang. Karena sebelum saya mendapatkan hidayah ke Bekasi, saya tinggal di Pamulang. Saya itu sempat ngomong sama ibu, terima kasih di telepon tiap hari untuk ngomong gitu. Tapi saya khawatirnya ibu nanti repot nelfon saya tiap hari. Saya itu bu, tiap hari ada kajian subuh. Saya dulu tuh bu, setiap hari kajian subuh. Kecuali hari Senin, karena rumah saya di Pamulang dulu di komplek Villa Dago ada masjid besarnya. Saya tiap hari ngasih kajian subuh karena saya dan masjid cuma 50 meter. Jadi saya, bu, nggak apa-apa, bu, nggak usah ditelepon. Insya Allah sudah apa jawaban yang tidak pernah saya lupa. Nang, beliau itu kalau panggilan saya, beliau kepada saya, Nang, kamu bangun atau tidak bangun, itu kewajiban kamu sama Allah. Tapi kewajiban ibu mengingatkan kamu bahwasanya waktu Anda sudah dekat. Setelah ini kamu bangun atau tidak bangun, itu urusan kamu. Makanya ketika hari Ahad, beliau masih nelpon saya. Ahad malam, beliau kena serangan jantung. Ibu tahu apa yang saya rasakan paling hilang ketika hari Senin, hari pertama setelah itu tidak ada. Telepon saya tidak ada di ringan telepon ketika jam 4, yang biasanya jam 4 sudah berdiri. Itulah orang tua. Supaya apa Ustaz? Supaya nggak mendapatkan yaumul hakim. Ini kan kata-kata berat ini. Hari kiamat disebut dengan hari kemanggilan. Banyak anak tapi anaknya tidak bisa memberikan. Makanya inilah yang menjadikan kita. Maaf ya bu, bapak. Kadang-kadang anak kita itu durhaka sama kita, karena kita pun juga kadang durhaka sama anak. Tidak bisa kita selalu menempatkan anak kita itu kambing hitam. Kita menjadi orang tua pun harus evaluasi. Mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai penutup dari materi ini. Tolong dibaca. Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai penyakitnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Ini kurikulum kalau kita sudah 40 tahun. Mari kita dengarkan, kurikulum Allah selalu lebih baik daripada kurikulum yang kita buat. Apa kurikulumnya? Apa? Ya Tuhanku,
Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Kalau sudah 40 tahun, banyaklah bersyukur karena semua kenikmatan hidup sudah kita lewati dan kita cicipi. Naik pesawat sudah, naik motor sudah, naik odong-odong apalagi, semuanya sudah. Makanya banyaklah bersyukur kepada Allah. Terus yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Artinya kalau masih 40 tahun masih ditemani orang tua itu karunia besar. Pergunakanlah dan berikanlah yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau kita 40 tahun masih ada orang tuanya, itu karunia gede sekali. Berikanlah yang terbaik untuk orang tua kita. Teruskan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Karena berbuat baik kepada orang tua ketika tua itu kebaikan yang paling Allah ridhoi. Makanya kalau ada di antara ibu dan bapak hari ini masih ada orang tuanya, ketika usia bapak sudah 47, 50 masih ada orang tuanya, itu keberuntungan tingkat besar yang tidak bisa didapatkan setiap orang. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Ya. Sudah mulai fokus setelah orang tua, fokus sama anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah kebaikan yang mengalir kepadaku dan mengalir kepada keturunan. Tapi yang paling indah itu kalimat setelah. Apa kalimat setelah? Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Insyaallah. Kita minta wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ketika minta kebaikan yang mengalir kepada anak kita itu dimulai dari apa? Orang tua yang bertaubat. Orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang tidak punya kesalahan. Enggak gitu. Orang tua yang hebat itu orang tua yang tahu dan sadar dia punya kesalahan, dia memperbaiki supaya kebaikan itu mengalir sama anak. Kadang-kadang anak kita tidak bisa mendapatkan kebaikan karena kemaksiatan orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya masih minum khamr, mungkin orang tuanya masih bersentuhan dengan riba, orang tuanya masih berzina. Apa yang terjadi? Semua kebaikan itu tertahan di pintu-pintu langit, bukan karena anaknya tidak berhak mendapatkan kebaikan. Enggak gitu. Kebaikan itu ditahan sama Allah karena kemaksiatan yang dilakukan orang tuanya. Makanya orang tua yang paling istimewa itu orang tua yang mereka itu bertaubat. Kenapa kalimat setelahnya itu bukan ini sholaitu, ini tasaddaqtu, ini hajastu? Kenapa kalimat ya Allah perbaikilah kebaikan yang mengalir kepada keturunanku? Kalimat setelahnya bukan saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya haji. Enggak, kalimat itu tidak dipilih oleh Allah diksinya. Tapi kalimat yang dipilih oleh Allah apa? Ini itu betul. Saya tobat ya Allah. Karena bisa jadi anak kita gagal mendapatkan kesolehan itu apa? Karena orang tua yang tidak bertobat. Ketika orang tua tidak bertobat, anak tidak soleh, apa yang terjadi? Yaumul Hakim akan menimpa kepada kita ketika kita menjadi orang yang mandul di hadapan Allah. Ketika anak-anak kita tidak menjadikan kita mendapatkan pertolongan, dan ketika kita lupa mengembalikan anak kita kepada jalan Allah, ketika kita lupa, Allah pun akan melupakan kita sebagaimana dalam surat At-Taubah 67 yang tadi kita baca. Nasullah fansiyahu. Kamu lupa sama Allah, Allah pun melupakan dirimu. Barakallahu fiikum. Disitulah nama lain dari hari kiamat. Semoga setelah ini kita bisa ngobrol dengan anak kita dari hati ke hati, berkomunikasi dengan mereka. Lalu kita tahu bagaimana mengungkapkan keinginan kita kepada anak kita. Ingat ya Bapak dan Ibu, kita itu orang tua adalah bendanya, anak kita itu bayangannya. Maka bayangan tidak akan lurus kalau bendanya itu bengkok. Bayangan itu akan lurus kalau bendanya itu lurus. Dan semoga kita mampu mengerti bahwasanya orang tua adalah benda dan anak kita adalah bayangan. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya Bapak dan Ibu paham semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi wajahnya kelihatan sekali. Saya mohon maaf sekali untuk kali ini dan pada kesempatan hari ini tidak membuka tanya jawab karena waktu materinya sudah terlalu jauh dan beberapa saya jam 10 ada janji di tempat yang lain. Saya mohon maaf sekali, tapi insya Allah semoga Yaumul Hakim yang merupakan nama lain dari hari kiamat tidak menimpa kepada kita. Semoga hari kiamat itu menjadi Yaumul Talaqi. Semoga hari kiamat itu menjadi hari pertemuan indah kita dengan keluarga kita tercinta dan menjadi reuni akbar kita dengan keluarga yang kita kasihi.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Pak Dirwa, sekaligus pula saya pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Nanti kita bertemu kembali setelah anak saya 10 ya, biasanya. Dirwa geleng-geleng. Bisa aja Pak Dirwa. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman